Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita ketemu lagi dengan pelajaran kimia, tentunya di suasana yang berbeda. Mudah-mudahan kamu kondisi sehat walafiat walaupun di tengah-tengah pandemi corona. Mari sebelum kita mulai pelajaran ini kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadikan kita lebih pandai daripada kemarin dan menjadikan kita tidak menemui masalah untuk materi ini. Doa, silakan. Selesai. Anak-anakku, kemarin kalian sudah belajar mengenai struktur atom, di mana pada bab akhir, kalau tidak salah, kalian belajar tentang sistem periodik unsur-unsur, tentang konfigurasi elektron. Dan ini ada hubungannya dengan sistem periodik unsur-unsur. Makanya hari ini kita akan belajar sistem periodik unsur-unsur. Konfigurasi elektron kemarin sudah banyak yang bisa, kalian sudah menjadi anak-anak yang hebat. Kalian juga sudah mengerjakan dengan baik di Google Classroom, tapi ada yang belum mengerjakan beberapa orang. Tolong dibantu ya teman-temannya yang sudah mengerjakan. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar sistem periodik unsur-unsur. Sebelum kita mengarah ke sana, mari kita lihat gambar di sebelah saya ini. Ada gambar supermarket ini ya, kalau tidak salah. Mungkin pernah kalian ke supermarket ya, mungkin ke Sinar Terang atau ke Indomaret atau ke yang lain. Coba perhatikan barang-barang di sana. Kalau kalian lihat barang-barang di sana itu, kenapa sih harus ditata roti, kumpul roti gitu ya, gelas, gelas gitu ya. Kemudian baju, kumpul baju. Kenapa ya kira-kira menurut kalian? Iya betul, supaya mudah mencarinya gitu. Jadi tidak mencari gelas di tempatnya baju gitu kan. Iya. Coba diperhatikan juga di tempatnya barang-barang gelas misalnya. Uh, Pernah nggak kalian perhatikan yang atas tuh bendanya lebih ringan daripada yang bawah? Kenapa kira-kira? Iya, jadi yang berat ditaruh di bawah, sedangkan yang ringan ada di atas. Itu biar mudah juga nyarinya, kemudian jika tidak terjadi kecelakaan gitu ya. Itu yang paling utama. Nah, hari ini coba kita perhatikan dengan bab ini, sistem periodik unsur-unsur. Sistem periodik unsur-unsur ini sebenarnya kalau saya boleh sampaikan bahwa ada dua perkembangan gitu ya. Yang pertama perkembangan sebelum modern dan yang kedua setelah modern. Mari kita lihat yang perkembangan sistem periodik unsur. Ya, kita mulai dari yang pertama, yaitu perkembangan sistem periodik. Nah, di sini ada perkembangan sistem periodik unsur itu ada dua. Ada sistem periodik modern, ada yang sebelum modern. Nah, sebelum modern tentunya masa itu pelajaran kimia tidak seperti sekarang, artinya masih banyak hal yang belum ditemukan, bahkan mungkin boleh dibilang masih sedikit unsur-unsur yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Beda dengan sekarang sudah begitu kompleksnya. Kita mulai dari ini perkembangan yang sebelum modern. Adalah perkembangan sistem periodik, artinya pengelompokan unsur-unsur dalam tabel gitu. Kalau dulu ada dua kelompok ya. Coba kita cek. Kelompok yang pertama yaitu kelompok logam dan yang kedua kelompok non logam. Ini waktu itu sebenarnya hanya dibedakan seperti ini biar mudah aja. Oh ini unsur-unsur logam, ini non logam. Yang logam apa saja ini? Yang non logam seperti apa ini? Nah ini sesuai dengan waktu itu. Jadi waktu itu memang ada besi, ada emas, ada perak. Dikategorikan sebagai logam, sebagai senjata biasanya atau sebagai logam mulia. Kemudian ada juga unsur yang non logam seperti ini, racun, arsen, nitrogen, oksin dan seterusnya. Ini sebelum periodik modern. Kemudian
Yang kedua yaitu tabel periodik Lavoisier. Lavoisier mengelompokkan, ternyata setelah perkembangan lebih lanjut, sistem periodik itu ternyata ada banyak. Tidak hanya dua. Kalau kemarin ada logam dan logam, ini sudah berkembang. Ada yang dimasukkan gas, ada yang dimasukkan kelompok tanah. Artinya tanah itu menurut mereka tidak masuk di sini dan tidak masuk di sini. Nah, tanah itu ternyata isinya banyak, ini ada kapur, magnesium, barium dan seterusnya. Waktu itu belum begitu detail ditemukan. Sehingga orang sudah banyak yang wah, ini kelompoknya dari Lavoisier bagus. Kemudian berikutnya berkembang lagi, setelah ditemukan lebih banyak lagi, unsur itu ada sistem triad. Atau De Bruyne menemukan sistem triad. Di mana sistem triad ini ternyata atom-atom atau unsur-unsur itu yang sifatnya sama apabila dikelompokkan, ini bisa disusun. Yang kecil di atas atau yang ringan di atas, kemudian agak berat di tengah, kemudian yang berat di bawah. Yang satu golongan, artinya satu sifat gitu ya. Ini yang pertama ini mudah meledak semuanya, maka dikumpulkan yang mudah meledak juga gitu ya. Jadi ini tidak ada. Kemudian ada itu begitu. Jadi ada yang seperti ini. Yang mulai dari yang ringan sampai ini. Nah, ini kalau dikumpulkan, De Bruyne menyimpulkan bahwa unsur-unsur dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 3 unsur. Di mana unsur yang paling atas itu ringan, yang bawah itu berat, yang tengah ini adalah rata-rata beratnya antara atas dengan yang bawah. Hanya itu sudah luar biasa pengelompokan ini, karena sudah bisa mengelompokkan satu sifat dalam satu golongan gitu ya. Satu sifat itu satu golongan. Artinya satu deret dari atas ke bawah. Kemudian kita lanjutkan bahwa ada penemuan berikutnya adalah oktav nilai. Nah, setelah ketemu sifatnya itu baru orang-orang berlomba-lomba mencari unsur-unsur yang ada di alam. Ternyata setelah ditemukan unsur-unsur apabila dideret sifatnya tidak hanya 1, 2, ternyata banyak. Secara umum dikelompokkan jadi 7 sifat. Ini lagi Allahu Akbar. Jadi 7 sifat. Sifat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke-8 balik lagi ke sifat awal. Makanya ini kayak lagu itu. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do lagi. Bahkan hari juga gitu kan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi gitu. Itu berulang. Nih, jadi apa namanya itu? Unsur-unsur itu setelah dikelompokkan sifatnya, sifat ke-8 balik lagi ke yang pertama. Maka pengelompokan ini dikenal dengan oktav nilai. Jadi kalau yang tadi itu sifatnya satu golongan, satu sifat-sifat, kemudian kalau ini periodenya berulang. Nah, itu awalnya bahwa ditemukan unsur itu ada yang satu sifat, ada yang satu periode atau periodenya berulang. Kemudian ada yang berinisiatif lain. Gimana kalau digabung antara yang sifat dengan yang keperiodikan? Maka muncullah tokoh berikutnya yaitu Mendeleev. Di mana Mendeleev ini menyiapkan tabel kayak gini. Nih. Ada lajur tegak, ada lajur tidur. Yang tegak ini yang sifatnya sama, dikumpulkan di sini. Mulai dari yang ringan sampai yang berat. Sama dengan punyanya triade. Kemudian begitu pula sifat berbeda. Sifat berbeda taruh di sebelahnya. Terus gitu. Ternyata sifat yang terakhir balik lagi ke yang pertama lagi. Terus begitu. Sehingga setelah ditabelkan, ternyata ada tempat-tempat yang kosong ini. Nah, tempat-tempat yang kosong. Ini pernah ditanya sama mahasiswanya. Mereka Mendeleev menyatakan bahwa lo itu nanti akan ditemukan setelah itu nanti perkembangan kimia berikutnya akan ditemukan. Nah, luar biasanya ternyata di perkembangan terakhir ternyata ini ditemukan. Itu hebatnya Mendeleev. Jadi dia bisa kayak meramal gitu bahwa yang terjadi
bahwa nanti yang tidak ditemukan itu nanti akan ditemukan. Tuh, kita lanjutkan yang terakhir yaitu Lothar Meyer. Lothar Meyer ini mengungkapkan bahwa perkembangan atau periodikan suatu unsur itu dasarnya menyusunnya adalah kenaikan massa atom. Jadi mulai dari yang ini dari atas nih ringan berat. Mungkin dia terinspirasi dengan Indomaret mungkin gitu ya, atau Carrefour gitu ya. Jadi dari yang paling ringan sampai yang paling berat gitu. Dari kiri ke kanan juga gitu. Ini ringan, berat. Jadi sebenarnya miliknya Lothar Meyer ini mirip dengan punyanya Mendeleev. Hanya beliau lebih menekankan artinya dasar penyusunannya kenaikan massa atom. Di samping sifatnya juga gitu ya. Jadi kalau yang sifatnya sama, massa atom yang paling ringan di atas, yang berat di bawah. Itu sebelum modern. Jadi itu ya, jadi karena untuk sistem periode sebelum modern. Nah, kita lanjutkan sekarang. Itu awalnya. Begitu di sistem periodik modern, berbeda lagi. Ternyata sistem periodik modern itu punyanya Lothar Meyer setelah digambarkan seperti ini, sesuai dengan unsur yang ditemukan. Ada kotak berdiri, ada kotak yang tidur gitu ya. Jadi yang ini lajur vertikal, ada lajur horizontal gitu. Sehingga oleh modern waktu itu yang menemukan Henry Moseley ini mengelompokkan seperti ini. Sistem periodik modern ditemukan oleh Henry Moseley pada tahun 1949 dan ini sampai sekarang masih dipakai. Jadi kalian bisa nanti beli tabel ini di toko buku atau di yang jual kertas seperti fotokopian, yang jual pulpen itu mesti jual. Ini murah kok. Tolong kalian paling tidak punya satu, karena nanti bisa dipakai sampai ke perguruan tinggi kalau kuliah, atau mungkin di tempat kerja kalau kalian kerja di bagian kimia. Kemudian dasarnya beda dengan yang tadi. Kalau tadi dasarnya adalah kenaikan nomor massa, yang ini nomor atom. Jadi kemarin nomor atom apa? Iya, jumlah proton dalam atom. Kalau massa, proton dan neutron kan gitu ya. Bedanya antara modern dengan yang sebelum modern. Jadi sini kenaikan nomor atom. Kemudian lajur vertikal. Ada lajur dua, ada lajur vertikal, ada lajur horizontal. Vertikal yang mana itu Pak? Ini loh lajur vertikal. Ini disebut sebagai golongan. Sedangkan lajur horizontal, mana sih horizontal? Nah, ini loh Pak, yang horizontal. Ya. Horizontal ini dikenal dengan periode. Jadi kalau ditanya periode yang ini dengan horizontal yang dikarenakan dengan golongan ini. Kalau gitu coba dihitung, ada berapa golongan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai terakhir 18. Sedangkan periodenya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini Pak, nah ini beda. Coba dilihat nanti di nomor atomnya. Ini ada di sini. Ternyata nomor atomnya ini ada di tengah ini, diselip antara ini dengan ini. Ini juga gitu, antara ini dengan ini. Ini adalah tempatnya yang di bawah. Jadi ini sebenarnya ada di antara dua-duanya. Di dalamnya sana numpuk kayak remi itu, tahu remi ya? Kalau belum diucut itu, nah numpuk dari atas sampai bawah. Yang paling atas ini, yang paling bawah tidak kelihatan karena ketumbuhan kan gitu. Sehingga ini ada di periode sini, ini ada di periode periodenya dan golongannya. Nah ini bagaimana golongannya? Golongannya ikut yang ini, ikut yang paling kiri, tengah tapi yang paling kiri ini ya. Ini semua ini ada di golongan ini. Nah, beda dengan, jadi ada beberapa golongan, ada 18 golongan. Nah ini tentang golongan. Dan ini yang disebut dengan periode. Nah, lanjut ya.
Lalu golongan itu yang mana ya? Nah ini mengapa dasarnya kok bukan nomor massa? Ini nomor massa ternyata di sini ada TE sama I. Nih, kalau nomor massa mestinya kan I dulu baru TE. Nih ya, nih I dulu baru TE. Ini enggak, ternyata nomor massanya TE lebih besar daripada I, tapi I-nya ditaruh di kanan, TE-nya ditaruh di kiri. Ini kenapa kok begitu ya? Ya ini berdasarkan menurut sifat. Ini sifatnya sama dengan yang ini. Sedangkan ini sifatnya sama dengan yang sebelah kirinya, gitu ya. Makanya untuk sistem periodik modern tidak menganut nomor massa, tapi yang dianut ini nomor atomnya. Yang atas nomor atom. 52, 53. Artinya protonnya ini 52, protonnya ini 53. Jadi yang diurutkan protonnya bukan nomor massanya. Sekali lagi ya, bukan nomor massanya, tapi protonnya, nomor atomnya. Ya, dia. Nah, bagaimana dengan golongan? Kita lihat sekarang. Ternyata sistem periodik modern itu ada disebut golongan, ada sampai 2 periode. Golongan itu yang apa? Vertikal, sedangkan periode yang horizontal. Kita mulai dari yang golongan. Di golongan sistem periodik modern itu ada 2 bagian, anak-anak. Coba nih. Golongan menyatakan elektron valensi suatu unsur, ditulis dengan angka Romawi, berdiri atas 16 golongan. Coba kita lihat golongan utama. Ya, golongan utama. Ada golongan tambahan. Golongan utama ini, yaitu yang ada di A. Maksud A yang mana ya? Saya cek. Ini golongan yang utama. Nah, inilah yang A. Ini sama ini. Keliru. Lagi golongan utama itu ini ya, yang ini sama ini. Saya beri pulpen biar kelihatan. Ini golongan utama. Ini ya, sama ini. Ini golongan utama. Sedangkan yang lain nanti kita berikan. Ini golongan. Jadi kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 golongan utama. Jadi kalau saya hitung ada 8 golongan utama. Nah, itu tentang golongan utama, golongan. Kita lanjut. Di golongan ini ada golongan tambahan. Golongan tambahan di sini ternyata ada 2. Ada golongan tambahan trisisi, ada transisi dalam. Transisi itu kalau saya gambar di sini, yang ini ya. Ini transisi. Nah, sedangkan yang ini transisi dalam. Jadi kalau kalian bisa tahu yang bawah ini adalah transisi dalam, sedangkan yang tengah ini transisi. Golongan transisi. Transisi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang golongan ini, yang golongan A, ada 8, ya tinggal 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Sedangkan yang golongan tengah ini dikenal dengan golongan B, atau golongan transisi. Ini dimulai dari 3B, bukan dari 1B ya, 3B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. Nah, 8B itu ada 3 ini. 8, 9, 10 ini 8B semua ini. Kemudian ini 1B, 2B. Itu yang masuk dari golongan. Kemudian yang periode, ini periode
Periode di sini ada 7 periode. Periode 1, periode 2. Nah, yang 1, 2, 3 dikategorikan periode pendek. Sedangkan yang 4 ini panjang. Sedangkan yang paling bawah ini periode belum lengkap. Yang ke-7 ini. Panjang tapi belum lengkap. Ini sangat panjang. Ini sangat panjang tapi belum lengkap. Periode menyatakan jumlah kulit atom. Jadi periode ini sebenarnya kulit atom. Ditulis dengan angka Arab. Angka Arab begini loh ya. Ini angka Arab namanya. Ya. Sedangkan yang pakai angka Romawi yang kayak tadi itu. Jadi yang golongan itu biasanya ditulis dengan angka Romawi. Nah, kayak ini angka Romawi. Ini angka Romawi. Sedangkan ini angka Arab. Udah tahu bedanya ya? Oke. Kita lanjut bahwa periode itu seperti ini. Periode 1. Jadi kalau digambar dari sini, dari gambar ini, ternyata periode ini. Ini periode 1, periode 2, periode 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 periode. Di mana periode itu menyatakan sebagai kulit atom. Jadi periode ini sebagai kulitnya. Jadi kalau dia punya ada di periode 3, dia punya kulit 3. Jadi contoh gitu ya. Jadi kalian tidak usah bingung. Jadi kalau saya gambarkan dari sini, misalnya saya taruh di sini ada ZN, di ZN ya, yang saya lingkar ini ZN, ZR, yang ini yang ZN, ZR di kulit berapa ya ini? 1, 2 atau di periode berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti dia punya 4 kulit. Kalau di sini ada apa ini? Saya ambilkan Ne, neon. Ini ya. Ada berapa periode? Ada di periode berapa? Oh, periode 2. Berarti neon punya 2 kulit. Jadi ada 9 kulit. Sedangkan kalau saya tulis di sini bagaimana? Loh, ini kan masuk di sini. Ada di periode 6. Ini juga periode. Maka yang ada di sini semuanya ada di atau mempunyai kulit 6. Yang ini mempunyai kulit 7 gitu ya. Itu anak-anak yang perlu saya tekankan. Itu yang dimaksud periode dan golongan. Udah paham ya? Jadi ada golongan, ada 2, ada golongan koma, ada golongan tambahan. Golongan tambahan sendiri ada golongan transisi, ada transisi dalam. Jadi yang golongan transisi itu yang ini apa yang tadi itu? Golongan transisi itu adalah golongan yang berada di ini transisi. Jadi kalau saya gambarkan yang sini nih transisi. Ini ya. Sedangkan yang ini yang bawah ini transisi dalam. Ya, kita tahu ya mana transisi, mana transisi dalam. Lalu kita lihat sekarang konfigurasi elektron. Ya, konfigurasi. Kemarin sudah kita coba ada konfigurasi elektron seperti ini. Ini di tugas kalian sudah mengerjakan dengan baik. Dari sini kemarin kan elektronnya yang diambil gitu ya. Jumlahnya kan ada 10 tambah 16. Sehingga berakhir di P. Iya. Kulit valensinya berarti kulit yang paling besar berapa? Iya, 3. 3 ini menyatakan periode. Terus yang isi di kulit paling besar berapa? Nah, 6 ini menyatakan golongan. Saya kalau menuliskan 6 itu golongan 6. Sedangkan 3 periode 3. Yang perlu saya catatkan bahwa kalau dia berakhir di S itu golongan A. Kalau berakhir di P itu golongan A. Sedangkan kalau berakhir di D golongan D. Lagi ya. S berarti di A. P berarti di A. Kalau D berarti di iya B. Kalau F iya di transisi dalam. Jadi tetap B juga berarti di B.
Itu anak-anak untuk menentukan bagaimana golongannya. Jadi dihitung yang atasnya ini berapa jumlahnya, 6 berarti 6. Berakhir di apa? Di P berarti 6A. Kalau dia berakhir di S, ya 2. Misalnya, berakhirnya misalnya di situ ya. Kalau misalnya di sini ada jumlah seperti itu, 10 misalnya. 11 misalnya. 11 ini berarti 2261, maka berakhir di S. 1A. Tuh, kemudian bagaimana dengan kalau berakhir di D? Kalau di D ada syarat. Syaratnya gitu di depannya harus ada S yang nomor depannya ini atau kulit valensinya lebih besar dari ini. 1 lebih besar dari D. Kalau di sini 4 berarti sini harus iya 5. Kalau sini 3 sini harus 4 gitu ya. Tuh, perannya ya. Jadi kalau di S belakang sendiri itu S, ya nggak usah karena itu berakhir di S berarti. Kalau berakhir di P, dilihat di depannya ada yang nomor depannya sama enggak. Kalau sama, berarti itu yang dihitung. Ya. Tuh, mana? Nah, ini contohnya. Contohnya begini. Ini kalau ditulis seperti kemarin di sisi pojok-pojoknya itu ya, awalnya 51, berarti elektronnya ada 51. Jadi kalau ditulis Susi Poso. Iya, Susi Poso. Poso. Da Poso. Da Po. Da Po. Gitu ya. Jadi kalau dihitung 226. Berarti berapa ini? 10. 262. 20. Kemudian tambah 10. 30. 38. 38. 40. 8, 48 tambah 3, berarti 51. Ini ya, jadi itu cara menghitungnya. Nah, dari sini kita bisa melihat. Nah, coba dilihat ini. Nih, nah ini. Nah, ini berapa nih? 5. Ini jadi apa? Jadi kulit terbesar atau dikenal sebagai periode. Kemudian yang ini. Ini apanya? Elektronnya. Jumlahnya berapa? Iya, jumlah elektron valensinya. Ini berakhir di apa? Di P. Berarti ini golongan? Iya, golongan A. Karena berakhir di P. Lalu bagaimana kesimpulannya? Kita bisa melihat periode dan golongannya. Berarti periodenya berapa? Iya, pinter 5. Terus golongannya? Iya. Jadi itu ya. Jadi ketemunya jadi ini. Periode 5, golongan 5. Sip. Saya? Ya, bisa. Kalau itu bisa, ini dibuat latihan, kalian bisa mengerjakannya di buku tugas, kemudian nanti ditunjukkan ke saya. Lalu bagaimana dengan yang ini? Kok ada AR, Pak? Nah, coba dilihat aja di sini contohnya. Iya. Jadi kalau jumlahnya ini 10, bisa diwakili dengan AR. NE, neon. Itu kan di golongan 8A itu ada HE, heboh, HENE, XE, kan gitu ya, dan seterusnya itu. Kalau dia berakhir di NE, berarti itu ada 18, ada 10. Kalau R ada 18. Nah, sepanjang ini bisa diganti sama yang tadi itu, sama AR. Ya. Jadi kalau saya kembalikan ke awal, sini ada periodic unsur-unsur. Nah, ini kan ya, heboh, HENE, AR. Nah, ini 2, ini 10, harus hafal ini. 2, 10, ini 16, 18, ini 32, dan seterusnya. Tadi itu nomor atomnya ketemu. Itu anak-anak bagaimana dengan konfigurasi elektron ini bisa diwakili jadi seperti ini. Nah, ini 10 sampai di sini. Ini bisa diwakili dengan R. Jadi ini. Jadi yang 10 ini diwakili NE. Maka nulisnya bisa seperti ini. Nah,
NE gitu ya. Kemudian baru yang sini ditulis semua ini. 3S2 ya. Terus 3P4. Nah, artinya kalian bisa ngirit kertas lah gitu ya. Jadi ini yang di depan tidak saya ditulis, diganti sama NI. Sehingga ada seperti ini KR. Ini ya KR. Ini juga itu KR itu berapa KR itu? Nah, juga dihitung dari situ. Kalau dari contoh ini, jadi kalau 2 diwakili HE, kalau 10 diwakili NE, kalau 18 diwakili AR. Sedangkan KR berapa? 32. Jadi 10, 20, 32. 32 diwakili dengan 20, 30 itu jadi waktu cara menghitungnya. Udah paham ya? Jadi itu menentukan golongan dan periodenya. Jadi kalau kalian seperti ini bisa menghitung seperti itu. Ini latihannya, tolong nanti dikerjakan dengan caranya. Jadi ini memang pilihan ganda, tapi kamu nanti mengerjakan dengan caranya. Caranya seperti tadi itu. Tentukan mana golongan dan periodenya. Iya, saya yakin bisa. Kalian anak-anak hebat, pasti bisa. Sip, kayak kemarin-kemarin kan bisa ternyata ya. Ini juga gitu. Jadi yang bawah, kamu menentukan di golongan dan periode. Ini cuma di soalnya kebalik. Ini golongannya, yang angka Arab ini golongannya. Periodenya. Yang angka Romawi ini golongannya. Jadi nanti yang ini golongannya, kamu harus cari pakai yang angka Romawi, ini golongannya, gitu ya. Sedangkan periodenya ini yang angka, ya, jadi itu yang harus kalian cari dengan caranya kamu buat seperti ini, dibuat kayak gini, kayak ini, kemudian terakhir ditentukan ininya periode dan golongannya ini ya. Saya yakin bisa. Kalian adalah anak-anak hebat. Oke, kita lanjut. Sekarang bagaimana sifat-sifat dari soal berikutnya? Ada 4 latihan ya. Jadi 4 latihan, tolong di. Nah ini yang tadi nomor 1, 2, nomor 3 dan 4 ya. Dapatnya begitu juga. Nomor atom dari X, tinggal ngitung aja dari sini ya nanti X-nya berapa. AR kan sudah saya jelaskan tadi, AR berapa, NE berapa gitu ya. Dari pada sistem periodik kan ketemu nomor atomnya berapa. Kalau ditambah dengan ini ada 2, ini 1 berapa gitu ya. Ini juga gitu. AR-nya, NE-nya 10. Kamu harus menghitung nomor atomnya daripada X. Nah, ini AR 18, NE 10 sudah ya, tinggal ngitung aja. Dah, bisa. Sekarang bagaimana dengan sifat unsur dan sifat keperiodikan unsur? Ini kalau saya lihat ada 2 hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, sifat unsur dalam sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur seperti ini ya. Sedangkan yang bawah ini letaknya yang di garis putih ini. Bukan di garis putih sih, di belakangnya ini. Belakangnya yang LA sama AC. Makanya ini disebut lantanida, sedangkan artinya ini di belakangnya, numpuk di belakang. Kalau saya taruh di belakang itu tidak kelihatan kali. Makanya saya buat di bawah ini.
Ini ada di periode 6, periode 7. Ini yang dikenal dengan transisi dalam. Sedangkan ini transisi saja. Golongannya ini juga gitu. 1A, 2A, 3A, 4A, 5, dan sampai 8A. Sedangkan yang ini 3B mulai loh. Ingat ya, ini 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B-nya ada 3 ini. Ini kemudian 1B, 2B. Jadi ngitungnya seperti itu. Jadi kalian jangan sampai salah. Nah, logam itu pertama sifat unsur dalam sistem periodik unsur yaitu logam dan non-logam. Yang perlu kalian camkan bahwa dari atas ke bawah itu namanya golongan. Dimana dari satu golongan ini semakin ke bawah sifatnya semakin logam. Coba kita lihat, yang biru ini logam, sedangkan yang coklat ini non-logam. Berarti dari atas ke bawah, ini saya tahu aja golongannya O. Ini semakin ke bawah semakin logam. Jadi yang paling logam yang paling bawah. Nih, semakin ke atas semakin tidak logam. Ya. Dari atas ke bawah. Dari kiri ke kanan, nah coba dilihat ini. Ini logam, logam, non logam, non. Nah, terakhir non logam. Berarti dari kiri ke kanan semakin tidak logam. Misalnya antara besi atau antara kalium dengan seng, lebih logam mana? Lebih logam kalium. Besi sama seng, ini besi sama seng, logaman mana? Logaman besi, gitu ya. Seng tidak begitu logam, makanya kalau ditarik magnet kan tidak bisa itu. Itu ya. Kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan sifat logamnya semakin berkurang. Nih, itu sifat yang pertama. Kita lanjutkan sekarang. Bagaimana dengan sifat keperiodikan unsurnya? Nah, keperiodikan unsurnya artinya sifat yang berulang. Ini ada 4 sifat yang berulang dalam sistem periodik. Yang pertama jari-jari atom. Coba dilihat. Dari kiri ke kanan itu semakin kecil nih. Ini besar, ini kecil, ini besar, kecil. Besar, kecil. Jadi yang paling kecil itu yang sebelah kanan. Yang paling besar sebelah kiri. Kalau dari atas ke bawah, yang atas paling kecil, yang bawah paling besar. Maka atom yang paling besar itu ada di bawah, di kiri. Ini yang paling besar. Sedangkan yang paling kecil ada di kanan atas. Ini yang paling kecil. Ini atom ya. Jadi atom ternyata punya keperiodikan. Ini berulang lagi gitu ya. Ini sifat yang ada di jari-jari atom. Ini jari-jari atomnya, jarak, maksudnya jari-jari itu bukan ini ya jari-jari ya. Tolong yang dimaksud jari-jari bukan ini. Tapi jari-jari itu jarak antara inti, ini ya jarak antara inti. Ngerti inti enggak? Nanti saya ngomong inti percuma kamu enggak ngerti. Ini kita gambarkan ya, kita gambarkan. Ini jarak antara inti dengan kulit terluar. Ya, apabila ini intinya, kemudian ini kulit terluar dari atom. Nah, jarak antara ini ke kulit terluar itu disebut inti. Jadi kalau dari gambar ini, dari yang tengah ini ke paling luar ini. Ini adalah jari-jari. Nah, di sini ada keperiodikan bahwa atom itu akan ya keperiodikannya dari kiri ke kanan semakin kecil, kemudian balik lagi, semakin kecil lagi, balik lagi, semakin kecil lagi. Ini yang paling besar ada di sini. Jarak antara ini dengan ini disebut dengan jari-jari. Ya, dalam satu golongan dari atas ke bawah, ini sudah jelas. Kita lanjutkan ke periodikan berikutnya. Ya, energi ionisasi.
Kalau tadi jari-jarinya sudah jelas, sekarang energi ionisasi. Energi ionisasi itu apa sih? Nih. Energi ionisasi itu adalah energi minimum yang diperlukan untuk atom netral melepaskan elektron. Jadi kalau saya kembalikan lagi ke sini tadi jari-jari atom, ini ya, ini, maka elektron yang paling luar ini bisa dilepas dengan energi tertentu. Energi yang digunakan melepasnya itu adalah energi ionisasi. Nah, ini. Tentunya kalau kamu lihat di sini, kira-kira semakin kecil energinya itu semakin besar apa semakin kecil ya untuk melepaskan elektron terakhir? Bingung? Ya bingung. Tidak bingung sebenarnya. Ini kalau saya gambar, apabila ada elektron atau katakan ginilah, ada orang lebih ditarik lebih dekat dan agak jauh. Jadi kamu berpegangan begini sama sikunya gitu ya. Satunya pegangan sama tangannya begini. Tentunya yang dengan tangan ini lebih mudah dilepas daripada yang dengan siku. Kalau dengan siku karena dekat dan jaraknya gaya tariknya tinggi, maka mudah atau susah dilepas. Sebaliknya, apabila jaraknya semakin jauh, semakin mudah dilepas. Artinya energinya semakin kecil, gitu ya. Itu untuk energi ionisasi. Jadi ini yang dimaksud energi ionisasi itu seperti itu. Maka di sini dalam satu golongan dari atas ke bawah energi ionisasinya semakin berkurang. Karena atomnya semakin besar. Atom itu kalau semakin besar semakin mudah atau semakin susah dilepas. Semakin mudah. Dia dari atas ke bawah. Atom itu semakin mudah melepas elektron. Dari kiri ke kanan sebaliknya, karena semakin kecil, maka dia semakin susah melepas elektron. Tuh, energi ionisasi. Berikutnya afinitas elektron. Afinitas elektron tabelnya seperti ini ya. Coba ini dari atas ke bawah. Min 73, min 60, min. Ya, semakin apa? Ya, kalau dilihat ini semakin besar. Yang ini? Iya, semakin kecil. Ya, yang ini? Nah, sebenarnya afinitas itu apa sih? Inilah afinitas. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dibebaskan satu elektron netral dengan dalam bentuk wujud gas. Nih, besarnya energi yang dibebaskan satu atom netral dalam wujud gas. Semakin besar energi yang dilepaskan satu atom, semakin mudah atom tersebut menangkap. Kalau dia semakin mudah melepas, maka semakin mudah atom itu menangkap elektron. Jadi kalau energinya kecil, artinya semakin susah menangkap elektron. Jadi dia itu kalau semakin suka terhadap elektron, maka afinitasnya semakin besar. Itu tentang afinitas elektron gitu ya. Kemudian yang lain yaitu keelektronegatifan. Keelektronegatifan itu kecenderungan dari suatu unsur untuk menarik elektron. Semakin dia sayang sekali terhadap elektron, maka muatannya semakin negatif. Semakin tidak suka terhadap elektron, maka semakin positif. Contoh misalnya ada Na sama Cl. Maka Na-nya itu semakin tidak suka terhadap elektron, maka muatannya positif. Sedangkan Cl-nya semakin suka bermuatan negatif. Seperti itu. Nah, tabelnya seperti ini. Nah, ini tabelnya. Dari atas ke bawah, ternyata ini semakin kecil. Artinya semakin ke bawah ini semakin positif gitu ya. Misalnya ada unsur yang atas dengan yang bawah ini. Nah, ini yang bawah itu lebih positif daripada yang atas. Sebaliknya dari kiri ke kanan. Ini kenapa ya? Ya tadi itu kalau semakin kecil berarti kan semakin positif. Artinya semakin mudah melepas elektron, semakin positif. Sedangkan ini semakin besar, artinya semakin mudah menangkap elektron. Ya.
dalam satu golongan dari atas ke bawah ke channel ini. Nah, ini adalah latihan soalnya. Silakan nanti dikerjakan. Tentunya dikasih alasan ya. Yang semuanya bersifat logam. Kasih alasan ya. Jadi tidak hanya ABC-nya, tolong dikasih alasan yang bagus. Itu aja dari saya pertemuan hari ini. Mudah-mudahan segera dikerjakan, tidak molor-molor seperti kemarin. Masa ngerjakan gitu aja sampai 3 minggu ya? Ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu. 1 minggu lah maksimal kalian sudah selesai. Sehingga pada pertemuan lagi tidak numpuk tugasnya gitu. Ini kan tugasnya sedikit, cuma 5 ya, 5. Ini aja juga tinggal lihat lagi di video atau di buku tugas, di buku paket. Insya Allah bisa dengan mudah. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita masih dipertemukan oleh Allah pada pertemuan selanjutnya, yaitu akan datang, dan kita diberi kesehatan dan mungkin mudah-mudahan juga sih ada tatap muka untuk pertemuan akan datang. Kita berdoa bersama ya, sehingga kita bisa sekolah normal sebagaimana dulu waktu kalian masih SMP gitu ya. Itu dari saya, segala kesalahan saya mohon maaf. Saya tunggu jawabanmu di Google Classroom dan tolong sesegera mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.